the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2606. Melihat perubahan pada sikap mereka, Hugo merasa sangat gembira dan segera mengambil potensi yang sudah dipelajari dari grup Bio Farma. Kamu mungkin harus menyetujui persyaratan yang diajukan Tuan Gusnadi sebelumnya. Kesempatan untuk membujuk mereka. Kakek, karena kamu sudah menyaksikan sesuatu yang tidak terduga, jadi... Ya, Hugo benar. Kakek banyak tamu tadi malam dan berebut untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan grup Bio Farma. Untungnya, Hugo adalah orang yang hebat yang menepati janjinya terhadap Hugo. Itu sebabnya dia tidak setuju untuk bekerja dengan siapapun di sana. Namun dia sudah memberitahu mereka bahwa jika keadaan tidak berjalan baik dengan kita, dia akan memilih salah satu tamu dari buket untuk diajak bekerja sama. Rini berkata dan menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Aku mengerti, ayo kita segera ke sana. Hugo di hotel manakah? Menginap. Mengapa kamu tidak mengundangnya lagi ke sini untuk bernegosiasi ulang? Beritahu dia bahwa kita bersedia menerima lamarannya. Caleb segera mengambil keputusan dan siap menerima kesepakatan. Namun detailnya perlu diselesaikan dan Hugo perlu mengundang Iwan untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, Hugo ragu-ragu. Ada apa, Hugo? Apakah ada masalah? Caleb bertanya dengan bingung. Kakek, kita telah bersikap kasar pada Tuan Gusnadi dan dia sudah marah karenanya. Saya pikir Anda harus datang ke hotel bersama saya untuk bertemu dengan Tuan Gusnadi. Itu akan menunjukkan bahwa kita berkeinginan untuk membentuk kemitraan seperti itu, kata Hugo ragu-ragu. Iwan datang dari wilayah selatan ke wilayah barat untuk menjalin kemitraan dengan keluarga Morrison, namun di akhirnya tersinggung oleh kesombongan mereka. Iwan sangat marah pada saat itu dan bahkan mempertimbangkan untuk menyerah pada kesepakatan itu. Baru setelah Hugo menyampaikan beberapa kata bagus, Iwan setuju untuk memberikan keluarga Morrison mendapat kesempatan lagi. Iwan sudah cukup murah hati untuk melakukannya, karena Iwan sudah menunjukkan ketulusannya dalam masalah ini. Keluarga Morrison juga harus menyamainya. Hugo ingin Caleb pergi ke hotel dan bertemu dengan Iwan untuk meredakan kemarahan Iwan dan menunjukkan bahwa keluarga Morrison tertarik dengan kesepakatan itu. Hal ini akan menguntungkan kesepakatan tersebut. Ya, tidak apa-apa, aku akan pergi ke hotel bersamamu. Caleb setuju dengan dia karena dia juga merasakan hal itu. Mereka terlalu sombong pada hari sebelumnya. Untuk menunjukkan ketulusannya, pantas baginya untuk berbicara langsung dengan Iwan tentang kemitraan tersebut. Dengan pemikiran itu, lalu dia berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Hugo. Saat itu, Jayden tiba-tiba berdiri. Tunggu, ayah. Kamu tidak boleh pergi menemui Tuan Gusnadi bersama Hugo, katanya buru-buru. Mengapa tidak? Caleb terkejut dan menatap Jayden dengan bingung. Bab 2607. Ayah, meskipun pil alkimia ini bekerja dengan baik, grup Bio Farma masih merupakan perusahaan farmasi kecil. Tuan Gusnadi hanyalah wakil presiden dan bukan ketua. Bagi pria berstatus sepertimu yang pergi ke hotel untuk bertemu dengannya, itu akan menjadi hal yang buruk. Merendahkan martabat, kata Jayden. Ya, dia benar. Caleb, grup Bio Farma bukan milik salah satu keluarga berkuasa di wilayah selatan. Bahkan jika ketuanya datang ke sini, dia tidak bisa menyaingimu dalam hal status. Apalagi sekedar wakil presiden. Karena kamu sudah menyetujui kemitraan ini, kamu bisa meminta Hugo untuk mengundang Tuan Gusnadi. Kamu tidak perlu pergi menemuinya. Para tetua lainnya setuju. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang grup Bio Farma, mereka tahu bahwa grup tersebut bukanlah milik keluarga berpengaruh di wilayah selatan. Keluarga Morrison di sisi lain adalah kepala semua keluarga di wilayah barat. Sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan grup Bio Farma. Karena mereka semua kasar pada Iwan, sepertinya mereka harus meminta maaf jika Caleb pergi ke hotel untuk bertemu dengan Iwan. Tak satu pun dari mereka melihat pentingnya mengambil jarak sejauh itu hanya untuk seorang wakil presiden. Sebagai pemimpin keluarga Morrison, Caleb mewakili harga diri dan kehormatan mereka. Jadi mereka tidak akan pernah membiarkan dia merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Iwan.
Jika berita tentang hal ini tersiar, keluarga Morrison akan menjadi bahan tertawaan orang wilayah barat. Paman Jayden, para tetua, Anda tidak boleh berpikir seperti itu. Tuan Gusnadi datang jauh-jauh ke sini, namun kita tidak menjamunya dengan baik dan bahkan menghinanya. Saya meminta kakek ke hotel untuk bertemu dengannya sehingga kita mungkin bisa mentraktirnya makan, mendiskusikan rincian kemitraan itu akan berjalan dengan sempurna. Hugo menjelaskan. Dia tahu yang lain benar jika Hu hanya sekedar wakil presiden. Menemui Caleb secara langsung akan sangat merendahkan martabat. Namun Hugo tahu bahwa Hu hanyalah nama palsu yang digunakan Iwan. Dia adalah ketua grup Bio Farma. Dari segi bisnis, Iwan memang pantas diterima langsung oleh kepala keluarga karena itu paling tepat. Selain itu, keluarga Morrison menyinggung Iwan sehari sebelumnya, dan sepertinya masuk akal bagi Caleb untuk pergi ke hotel dan bertemu langsung dengan Iwan. Jika Hugo pergi ke hotel untuk membawa Iwan kembali ke rumah keluarga Morrison, sepertinya mereka sedang memerintah Iwan. Selain itu, pil alkimia yang diproduksi oleh grup Bio Farma memiliki nilai pasar yang besar dan keluarga Morrison lah yang lebih tertarik dengan kesepakatan tersebut. Tindakan tidak sopan apapun hanya akan membuat Iwan semakin marah. Jika Iwan secara pribadi merasa marah, kesepakatan itu mungkin akan gagal untuk selamanya dan hal ini tidak akan menguntungkan keluarga Morrison dengan cara apapun. Bab 2608. Omong kosong Hugo, jika kamu ingin menjadi tuan rumah bagi Tuan Gusnadi ini, kita bisa mentraktir makan malam setelah kolaborasi dikonfirmasi. Mengapa ayah perlu menemuinya di hotel dan meminta maaf? Jayden mendengus. Ya, Caleb tidak bisa pergi menemui Tuan Gusnadi. Semua tetua setuju. Tapi tak mau menyerah, Hugo ingin membantah ketika Jayden memotongnya. Tidak ada kata tapi-tapi. Jika menurutmu pergi sendirian ke hotel tidak cukup terhormat, aku akan pergi bersamamu. Itu sudah cukup kan? Kata Jayden. Kamu? Tidak mungkin. Hugo merasa terkejut. Kenapa tidak? Mengingat statusku, kita sudah memberinya rasa hormat agar aku bisa pergi ke hotel bersamamu. Apakah itu tidak cukup? Kata Jayden dengan nada mengganggu. Sebagai keturunan langsung dari generasi kedua, Jayden berbakat dan telah lama mencapai tahap awal yang munah. Meski ditekan oleh Josiah, kekuatannya melampaui Josiah yang berada di tahap semi yang munah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pemimpin sebenarnya dari generasi kedua dan dihargai oleh Caleb dan tetua yang lain. Mengingat bakat dan statusnya dalam keluarga, cukup dihormati baginya untuk bertemu Hu di hotel. Dia tidak berpikir bahwa seorang wakil presiden akan berani untuk tidak menghormatinya kecuali Iwan memiliki keinginan untuk mati. Ide yang bagus, Caleb. Suruh aja Jayden pergi ke hotel bersamamu ke tempat Tuan Gusnadi. Dengan begitu, kamu tidak perlu merendahkan diri dan kita tetap menunjukkan bahwa kita bersemangat. Para tetua menyetujuinya. Dari sudut pandang mereka, Hu hanyalah seorang wakil presiden dan menyuruh Jayden pergi ke hotel sudah cukup menyanjung Iwan. Iwan harus menghargai sikap itu dan datang ke rumah keluarga Morrison untuk menegosiasikan persyaratan dengan mereka dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, Hugo, pergilah bersama pamanmu ke hotel dan temui Tuan Gusnadi. Caleb memperingatkannya dan mengambil keputusan. Awalnya dia berencana pergi ke hotel sendiri, tetapi apa yang dikatakan Jayden dan para tetua masuk akal. Sebagai kepala keluarga, rasanya memalukan jika dia pergi ke hotel dan bertemu langsung dengan Iwan. Karena itu masalahnya dia sebaiknya meminta Jayden mewakilinya dan itu akan menyelesaikan semua masalah. Bab 2006. Bab 2609. Baiklah, Hugo tercengang. Dia tahu kalau Jayden itu sombong dan cuek, jadi mengajaknya bertemu dengan Iwan di hotel mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, Hugo tidak mau melakukannya. Namun Caleb dan para tetua diyakinkan oleh Jayden dan semua bersikeras agar Hugo mengajaknya. Tidak peduli seberapa kerasnya dia memprotes, tidak ada yang mau mendengarkan dan dia merasa hancur. Saat itu, tiba-tiba telepon Caleb berdering. Dia mengeluarkannya untuk dilihat dan berkata, "Oh, ini dari tetua ketiga. Caleb, mungkin ini menemukan sesuatu tentang grup Bio Farma. Realisasi mungkin muncul para tetua lainnya."
Karena usaha Hugo yang tak kenal lelah, sehari sebelumnya Caleb mengirim tetua ketiga ke wilayah selatan untuk menyelidiki latar belakang grup Bio Farma sebelum memutuskan apakah dia menginginkan kolaborasi tersebut. Karena tetua ketiga menelpon, mereka semua tahu bahwa dia mungkin menemukan sesuatu. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menerima persyaratan Iwan dan bekerja dengan grup Bio Farma, dia masih perlu mengetahui lebih banyak tentang perusahaan tersebut. Karena tetua ketiga menelpon dengan informasi tentang grup Bio Farma, dia memutuskan bahwa mengetahui apa yang dia hadapi tidak akan merugikannya. Dengan pemikiran itu lalu menjawab panggilan itu. "Halo, apakah kamu menemukan sesuatu yang berguna?" Caleb langsung bertanya. "Caleb, ini yang kutemukan." Tetua ketiga melaporkan semua yang dia temukan dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Jayden berkata kepada Hugo, "Hugo, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo kita pergi ke hotel untuk bertemu dengan Tuan Kusnadi." "Oh, baiklah kalau begitu," Hugo berkata dengan getir. Karena Caleb dan para tetua memutuskan untuk mengirim dia dan Jayden untuk bertemu dengan Iwan dan prosesnya tidak dihiraukan, Hugo hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan pergi bersama Jayden. Ia hanya bisa berharap bahwa Jayden bisa menahan diri untuk tidak bersikap kasar, bukannya semakin memprovokasi Iwan dengan kesombongannya seperti yang dilakukannya sehari sebelumnya. Jika hal itu terjadi, bermitra dengan grup Bio Farma akan menjadi lebih menantang. Meskipun dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika situasinya berubah drastis, Caleb tiba-tiba memuncak dan ponselnya terlepas dari tangannya, pecah berkeping-keping saat menyentuh tanah. "Caleb, ada apa?" Para tetua terkejut dan bertukar pandang bingung, tidak tahu mengapa Caleb bertindak dengan cara ini. "Tunggu Hugo, jangan pergi dulu." Caleb tersentak dan mengabaikan pertanyaan para tetua untuk menghentikan Hugo dan Jayden. Bab 2610. "Apa yang kamu butuhkan?" Jayden dan Hugo bersama-sama berhenti dan berbalik dengan bingung. "Jayden, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Grup Bio Farma jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kalian berdua tidak bisa pergi ke hotel sembarangan." Caleb menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menjadi gelap. Mengingat apa yang dia dengar dari tetua ketiga, dia merasa terguncang dan benar-benar kehilangan kesadaran dan ketenangan. Grup Bio Farma sangat kuat. "Ayah, ini hanyalah perusahaan farmasi kecil yang bahkan bukan milik keluarga berpengaruh. Ada batasan beberapa kuat mereka." Jayden terkejut. "Ya, Caleb, kami belum pernah mendengar grup Bio Farma sebelum ini. Kalau tidak salah, itu hanya perusahaan baru di wilayah selatan. Kamu melebih-lebihkan." Para tetua menyetujuinya dan tidak menganggap serius hal ini. Seperti Jayden, mereka tidak terlalu menghormati grup Bio Farma dan itu adalah hal yang normal. Keluarga Morrison adalah keluarga terkuat di wilayah barat dan sebagai tetua mereka melihat banyak hal. Dilihat dari fakta bahwa grup Bio Farma baru saja dimulai. Bahkan jika mereka meremehkannya, itu hanya berarti bahwa hal itu memiliki potensi yang lebih baik daripada yang mereka perkirakan pada awalnya. Tak satupun dari mereka mengira bahwa grup Bio Farma dapat memperoleh banyak kekuasaan dalam waktu singkat. Tidak, grup Bio Farma tidak sesederhana yang kamu kira. Meskipun baru didirikan di wilayah selatan, mereka telah terkenal dalam beberapa bulan dan mulai berkembang. Nilai pasar perusahaan itu tidak terbayangkan, kata Caleb sebelum menjelaskan apa yang dia pelajari tentang grup Bio Farma. Dari segi bisnis, grup Bio Farma memiliki potensi dan nilai pasar yang besar melalui usaha yang tak kenal lelah dari Iwan dan orang kepercayaannya. Grup Bio Farma tertanam kuat di wilayah selatan dan menjadi salah satu perusahaan terbesar. Bahkan beberapa orang berpengaruh keluarga-keluarga di wilayah barat dan selatan akan mengalami kekurangan dalam hal kekayaan jika dibandingkan dengan grup Bio Farma. Lalu kenapa dunia praktisi bela diri menjunjung kekuatan di atas segalanya? Bahkan jika mereka berpenghasilan banyak, itu berarti mereka punya uang. Dari segi kekuatan, mereka tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kita, ejek Jayden dengan nada menghina. Sudah menjadi hukum rimba bahwa yang kuat memangsa yang lemah, dan praktisi bela diri tidak menghargai apapun selain kekuatan. Kekuatan dan uang sama pentingnya meskipun kemampuan finansial grup Bio Farma menyaingi beberapa keluarga paling berpengaruh, mereka hanya akan dikategorikan pada jajaran keluarga Vex.
Keluarga Vex adalah orang-orang kuno garis keturunan dokter dan mereka mengumpulkan kekayaan luar biasa selama bertahun-tahun. Namun mereka kekurangan kekuatan fisik dan itu berarti mereka tidak bisa bersaing dengan keluarga papan atas. Hal yang sama bisa dikatakan tentang grup Bio Farma. Dan sebelum keluarga yang benar-benar kuat seperti keluarga Morrison melindungi grup Bio Farma, kalau tidak siapapun bisa saja menghancurkan grup Bio Farma sesuai keinginan mereka. Tidak ada jumlah uang yang bisa membantu hal itu.